Assalamualaikum Umi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan waktunya saya. Dengar-dengar ada apa ya Bu Umi ya mau ketemu saya? Ini saya tuh melihat ketika pembelajaran kenapa kok anak-anak saya itu seperti kurang antusias, ya nggak semangat juga gitu ya. Kalau saya pikir-pikir apa karena jam belajar saya di siang hari nggak berani lah, jadi kalau kemana tuh berarti tadi ya Bumi ya tujuan Bumi ngobrol sama saya tadi proses pembelajaran Bumi mengalami kendala ya, dan Bumi sudah mengidentifikasikan mungkin salah satunya tadi jam-jam yang memang rawan krisis ya Bu ya, dimana anak-anak ngantuk, capek, lelah. Iya. Lalu kira-kira Bumi akan melakukan apa ya? Rencananya gitu Bumi untuk biar anak-anak itu nambah semangat, belajarnya lebih senang walaupun di jam kritis. Mungkin ada strategi yang Bumi pakai atau gimana? Kalau saya sih ada rencana mempersiapkan sebuah rangkaian pembelajaran yang membuat anak-anak itu semangat. Saya mau buat supaya mereka itu sesuai lah dengan kebutuhan mereka. Saya variasikan kontennya, kemudian saya variasikan sesuai dengan kebutuhan kemampuan si anak itu. Kemudian saya juga ingin supaya anak-anak itu timbul kecerdasan emosionalnya. Itu bagus ya. Bagus ini rencananya saya bikin tuh apa tadi dengan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi anak itu ya belajar sesuai dengan kebutuhannya ya Bu ya. Terus juga tadi ada apa tadi KSE-nya ya, kecerdasan sosial emosionalnya. Nah kira-kira Bumi akan melakukan apa nih? Nanti saya kan sudah beberapa waktu sebelum saya ke Ibu ya, saya sudah baca literatur seperti apa sih RPP yang KSE. Nanti saya lihat ya Bumi ya, jadi kita bisa tukar pikiran nih. Jadi setelah ini saya ambil dulu ya Bu ya, saya lihatkan pikiran, mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan dan anak-anak juga nanti bisa berdampak terhadap apa yang saya buat ya. Mudah-mudahan ya Bumi ya, nanti kita lihat ya. Lalu selanjutnya nih Bumi, pada saat nanti proses Bumi akan mencoba melaksanakan tadi itu rencana Bumi, kira-kira Bumi butuh bantuan siapa nih? Kira-kira yang perlu untuk mendukung Bumi itu ada siapa aja mungkin? Kalau dalam rangkaian pembelajaran ini sih sepertinya saya kesiapan saya, semangat saya juga sama anak-anak gitu. Jadi sementara ini sama anak-anak ya, karena lingkupnya memang di kelas ya Bu ya. Jadi ini lebih ke diri pribadinya Bumi, terus juga ya anak-anak ya kan. Mudah-mudahan sih mau dengan ada perubahan ini ya Bu ya, makin semangat. Oke Bumi, mudah-mudahan rencana Bumi untuk proses perbaikan ya untuk di pembelajaran dimudahkan, dilancarkan, dan juga ini solusi terbaik dan tujuan saya tercapai. Oke, juga senang. Iya. Oke Bumi, terima kasih juga. Cukup ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Bumi. Gimana? Katanya mau ngobrol lagi nih. Iya Bu, udah beres Bu. Alhamdulillah modulnya. Iya, alhamdulillah. Karena kan sebelumnya saya sempat baca-baca juga, terus juga saya buat. Terus Bu, ini menarik juga nih, ininya modulnya ya, covernya ya. Jadi sih Bu, identitasnya juga. Tujuannya ada ya Bu ya? Tujuannya ada pembelajaran KSE-nya ya. Jadi dari 5 KSE Ibu lebih terutama ke yang 2 KSE ini ya, kesadaran diri dan kesadaran sosial. Oke. Ini pertanyaan pematiknya. Nah, ini kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kira-kira Ibu berdiferensiasinya
apa nih Bu, konten aja atau proses juga atau semua hasil Dari produk juga? dari konten Ada ya? produk juga beda. Kemudian nanti kesadaran sosialnya Ya. juga Ada ini ya Bu, kesadaran diri, Iya, ada kesadaran sosial. Oke. Ini bagus juga Bu, ada mindfulness-nya. iya. Dimana nanti pakai musik-musik itu ya Bu ya? Iya. Oke. Oh, bagus nih. Ya mudah nanti ini ya. Terus anak juga dibagi dalam beberapa kelompok ya Bu? Iya. Kategori apa Bu? Anak pengelompokannya berdasarkan Dari kemampuan yang tinggi, sedang, sama di bawahnya ya. Iya. Tapi pesan saya Bu, ya nanti jangan sampai anak tahu ya Bu. Iya, Jadi siap. ini hanya dikit di kita aja, Iya. karena kan khawatir namanya anak ya Bu, takutnya rasa minder apa. Iya. Oke, lalu yang berikutnya ada LKPD juga ya Bu ya, bagus nih LKPD-nya Sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan anaknya. Jadi Ibu ada bikin 3 kelompok itu berbeda-beda LKPD-nya ya Bu. Iya, betul. Seperti ini ya. Iya. Kayaknya bagus nih, menarik juga LKPD-nya. Nah setelah selesai pembelajaran nanti biasa ya Bu, anak akan presentasi. Oke, berarti produknya, diferensiasi produknya Iya. kira-kira akan bentuknya apa Bu? Kan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama mengidentifikasi cara pencegahan virus. Yang kedua, mereka mampu mengkampanyekan bagaimana cara pencegahan terhadap virus. Jadi nanti anak diminta untuk membuat boleh pilih sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat lagu, puisi, atau video. Iya, jadi memang kita bebaskan Iya. ya Bu anak-anak, dia minatnya apa ya. Sepertinya sudah terwakili ya Bu ya di pembelajaran diferensiasi, di mana anak-anak yang mudah-mudahan lebih enjoy, lebih senang karena memang ya sesuai dengan minat Iya. terus dan juga kebutuhan mereka. Dan Oke, Bu, bisa ini- mengatasi jam kritisnya. Iya betul. Saya lihat juga asesmennya di sini sudah bagus juga, di mana nanti ada asesmen di awal. Ini saya lihat ada asesmen ininya juga formatif ya Bu ya, selama proses asesmen. Ini nih di diskusi, ya pada saat diskusi nanti ini ya melihat kan ya. Lalu ini perform presentasi juga saya lihat lengkap juga sudah. Dan terus nanti kalau misalnya anak kurang ya, ada pengayaan, ada juga remedial pengayaan untuk anak-anak yang memang nilainya sudah bagus ya Bu ya. Iya. Udah cukup bagus ini Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat praktiknya lancar ya. Nah, betul, mudah-mudahan lancar, dimudahkan dilancarkan. Amin, amin. Nah, mungkin nanti izin Bumi, mungkin saya akan melihat itu Iya. untuk observasi, tapi sebelumnya nanti kita ada obrol-obrol dulu Iya. ya Bu ya, itu pra observasi. Iya. Bisa aja Bumi, sudah Iya. bagus ini. Makasih Bu Silakan, Jenny atas dilanjutkan. waktunya. Iya. Mudah-mudahan Amin, mudah-mudahan lancar Ibu. tujuan kita Siap. tercapai, anak-anak juga senang. Ya, terima kasih Bumi. Mengenai observasinya, Bumi kan ada biologi ya, ini berarti kelasnya kelas 10 ya Bu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu Ada dua. Yang pertama mengidentifikasi cara pencegahan penyebaran virus. Yang kedua mengkampanyekannya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai apa? Area yang ingin dicapai anak lebih mampu memiliki semangat belajar, kemudian lebih interaktif, kemudian lebih variatif dalam proses pembelajarannya. Jadi ada KSE-nya juga kan ya Bu ya, diharapkan anak-anak juga lebih siap ya Bu ya, sesuai dengan betul siap. Ada ini juga Diferensiasinya ya kelihatan kemarin dari LKM-nya ya Bu ya. Terus juga ininya prosesnya juga ada kelompok yang memang sudah dipersiapkan ya. Strategi yang dipersiapkannya bisa strategi yang tadi ya membuat LKM, kemudian ada kegiatan mindfulness mengarahkan siswa untuk siap belajar secara psikis ya, disiapkan. Kalau ininya apa namanya hasilnya
produknya akan terlihat langsung hari ini juga atau nanti kemudian terus. Kalau produk di penugasan proyek karena mereka kan ditugaskan untuk memilih ada poster, ada video, kemudian ada visi langsung tingkat kesetaranya agak ya butuh waktu lah lalu ini mudah-mudahan nanti lancar ya. Terus nanti saya izin juga untuk berada di ruangan ya untuk melihat mengajar dan nanti kita sambil belajar tidak termasuk menggurui mudah-mudahan mungkin catatan dari saya pada saat pembagian bisa dan tahu ya mungkin itu saja ini percakapan kita dan yang kita sebelum observasi sudah lancar ini juga tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya yang tidak hadir. Hari ini yang tidak hadir siapa? Aira. Aira keterangannya di ada lagi? Satu orang? Sudah doakan ya, mudah-mudahan Aira diberi kesehatan dan bisa kembali belajar lagi bersama. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita pelajari adalah materi berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus. Nah, sebelum kita mulai aja, nanti pencegahan penyebaran virus. Nah, sebelum kita belajar, kita harus laksanakan 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Di antaranya adalah hadir tepat waktu, saling menghargai, aktif, dan pada kesempatan ini kita belajar. Sebelum kalian belajar, kalian harus memahami dulu perasaan kalian. Bagaimana perasaannya ketika sebelum belajar. Nah, Ibu minta kalian menuliskan perasaan kalian di kertas ini dan nanti boleh kamu tempel di situ, ya. Ibu bisa dibantu? Ya, di bagian sini, di bagian sini. Apa saja yang kalian rasakan silahkan ditulis. Sudah? Silahkan ditempel di papan, segera. Ayo. Sudah semua ya? Oke. Kalau Ibu lihat dari wajah-wajahnya nih saat nulis, saat nempel, kayaknya hari ini sudah memiliki perasaan senang dan juga Ibu bacakan dulu perwakilan aja ya. Apa yang dirasakan? Senang, happy, semangat, ada ngantuk sedikit, ada semangat dan senang. Oh, ada lapar, ada ngantuk sedikit. Nah, yang lapar, afirmasi dulu, saya masih kenyang dan masih bisa toleransi karena kita akan belajar. Kemudian yang ngantuk, mudah-mudahan suasana belajar saat ini membuat kamu menjadi tidak ngantuk. Oke, nah sebelum kamu lanjut ke materi, berikutnya yang akan kita pelajari, Ibu harap kalian mampu menghadirkan perasaan seperti mindfulness atau kemampuan untuk hadir sepenuhnya di tempat ini untuk belajar. Ciptakan suasana belajar yang tenang, senang. Oke.
Jadi biar kamu relax, kemudian kamu pikirkan yang senang-senang, kemudian belajar ini akan bermanfaat buat diri kamu. Nanti Ibu harapkan kamu membuat tujuan belajar. Coba Ibu minta pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Bacakan tujuan kamu dalam hati. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari. Jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Waktu tidak akan pernah kembali. Ketika kamu lengah saja atau santai, kamu tidak akan bisa mengulang kembali untuk memperbaikinya pada saat yang telah lalu. Tapi tidak ada kata terlambat. Ketika kita pernah santai, tidak tahu tujuan pembelajaran, tidak tahu tujuan hidup, maka saat inilah kalian bisa memulainya. Saya akan menjadi pribadi yang penuh kesadaran, yang akan terus semangat belajar untuk bisa menghadapi masa depan. Dan saya akan bermanfaat untuk diri, orang tua, dan bangsa. Ingat, perjuangan orang tua kita untuk diri kita tidak mudah. Pada mula harapannya begitu tinggi ditanamkan. Harapan orang tua ingin sekali kamu bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena orang tua tidak lagi muda dan mungkin tidak bisa terus memenuhi kebutuhan kamu. Maka saat itulah kamu harus berusaha sendiri dan telah mampu menghadapinya. Siap belajar? Oke, sekarang kita belajar nih. Kalau lihat ini, apa sih yang ada di benak kamu semuanya? Laboratorium, betul. Apa lagi? Penelitian. Ada penelitian. Terus? Ya? Ada mikroorganisme, ya. Ada virus, ya betul. Jadi tujuan pembelajaran kita sesuai yang tadi telah berikan stimulusnya adalah kalian mampu mempelajari tentang pencegahan virus, kemudian nanti bisa juga mengkampanyekan bagaimana cara pencegahan dari virus. Nah, Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Ini kelompoknya. Yang sudah tahu nama-namanya langsung bergabung membentuk sebuah kelompok. Sudah ingat semuanya ada 6 kelompok. Silakan. Mulai dengan kelompoknya. Cepetan di. Sudah?
Ya, kalau sudah duduk lagi yang baik, Ibu akan berikan instruksinya. Jadi kalian duduk bersama kelompoknya untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKM yang sudah Ibu siapkan. Untuk kelompok ini kelompok berapa? Dua. Kelompok dua. Satu. Belakang? Belakang ya. Yang kelompok dua mana? Kelompok dua. Kelompok dua seperti ini. Ini kelompok udah seneng materi COVID. Kelompok kita bagian dua ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit, yang lebih selesai lebih awal dikasih bintang nanti. Ibu, ya ini yang itu boleh pakai kotak-kotaknya dibuat. Ini lepasan yo. Nanti ya kotaknya siapa yang bisa buat kotaknya. Tapi sebelumnya kalian belajar dulu secara mandiri dan kolaborasi dengan cara baca petunjuk yang ada di LKM. Di situ petunjuknya apa? Coba satu orang membacakan petunjuk yang ada di LKM-nya. Perwakilan dari kelompok. Siapa yang mau? Satu. Ya. Petunjuknya ya, yang keras suaranya. Yang pertama, bacalah hari ini materi dan bersama. Yang kedua, bacalah buku yang relevan. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah. Yang keempat, scan video lalu isi di bagian ya. Yang lain bisa mendengar? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa silakan dikerjakan dan Ibu ucapkan selamat mengerjakan. Ini yang pertama nih diselesaikan.
jangan ini jangan langsung kan besok kan takutnya nanti apa isolasi jangan ngomong ini nomor 4 jauh dulu. ini nomor 5 ya. Ini gambar itu apa? Yang terakhir ada vaksin Nusantara, vaksin buatan dari Indonesia. Dan ini cara-cara untuk mencegah dari penyebaran virus corona. Ibu rasa untuk materi pencegahan penyebaran virus sudah selesai, dan nanti tugas proyek dari tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengkampanyekan bagaimana cara penyebaran virus. Jadi kelompok yang tadi membuat sebuah produk, bagaimana kamu mengkampanyekan melalui media sosial, dan ibu bebaskan apakah kalian membuat produk dalam bentuk poster, dalam bentuk video, dalam bentuk puisi, atau dalam bentuk lagu seperti tadi. Ini kalau bisa dibuatkan dengan boleh pilih saja dalam versi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau bisa dipahami, ibu mau kalian merefleksikan pengetahuan dari yang sudah didapat. Di sini bentuk refleksinya dalam bentuk gambar. Yang pertama adalah dari hasil belajar kamu merasakan banyak manfaat dan merasa bersyukur sehingga mengucapkan makasih loh. 3258 ya. Yang kedua, keren. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, jadi dikali Paham. boleh sesuai dengan hati kalian, nggak usah takut utarakan. Dikali biar nanti kita bisa memperbaiki kalau pangkat dikali jadi sekarang ibu minta angkat tangan yang merasakan makasih loh, ingin ucapin makasih loh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Udah habis sama makasih ya. Iya. Terus yang semangat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paham. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti pelajaran kita untuk penyebaran virus corona ini telah berhasil. Mudah-mudahan dalam belajar, tapi kan belajar dalam hatinya kalau kali hati berapa ini? Udah. Kalau kita berbagi makanya jadi udah. Dan ingat ini Ibu ucapkan juga tadi yang sudah banyak mengucapkan terima kasih dulu. Ibu juga mengucapkan terima kasih kembali. Perhatikan musibah itu meruntuhkan keasuhan. Tadi kan ya, dengar dulu. Musibah itu meruntuhkan keasuhan, bukan menambah keakuan. Aku dong yang benar. Dan wabah itu mendekatkan kepada Tuhan, bukan menjauhkan kepada Tuhan. Jadi dijaga selalu kesehatan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu juga mau tahu perasaan kalian. Kalau ibu bilang cinta kecil, maka kamu begini. Ya. Oke, coba. Kalau ibu bilang cinta sedang, atau kamu jadi sedang ya? Oke, cinta besar. Semua ya, aman semua ya, siap. Cinta sedang, cinta kecil, cinta besar. Ibu lagi, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Perasaan cinta kalian? Ayo, kita cintanya. Oh, 1 besar, 2 besar, 3 besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat istirahat. Jangan lupa karena sudah dibangun salat segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, Bu Nopi, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi dalam kesempatan ini, pada percakapan pasca observasi kita, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Umi terkait dengan jalannya observasi yang kemarin sudah berlangsung, Bu. Ya. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat Ibu menjalankan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya karena belum terbiasa diobservasi atau disupervisi ya, ada perasaan dulu, tapi alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar. Ya, walaupun gugup sedikit, tapi alhamdulillah berjalan lancar ya, Ibu ya. Nah, lalu Ibu bisakah diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang sudah dicapai saat kemarin observasi itu, juga langkah-langkah proses pembelajarannya, Bu? Baik Ibu, jadi untuk area yang saya kembangkan adalah anak lebih mampu memiliki semangat untuk belajar, lebih kreatif, lebih variatif dalam proses pembelajaran. Dan untuk langkah-langkahnya, saya membuat RPP yang diverifikasi dan terintegrasi dengan KSE, dan saya juga mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuan awalnya, dan saya juga membuat LKM yang sesuai dengan kemampuan anak. Jadi area
bervariasi ya Bu ya. Sudah tadi pakai pembelajaran diferensiasi atau integrasi dengan SD ya Bu ya. Nah menurut Ibu sejauh mana karya pengembangan yang tadi Ibu sampaikan tadi itu dilaksanakan itu sudah sesuai harapan atau belum? Menurut saya, alhamdulillah apa yang saya rasakan sudah terlaksana dengan baik dan sudah tercapai, walaupun masih ada kekurangan yang mungkin harus diperbaiki. Alhamdulillah ya Bu, walaupun ada kekurangan tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Lalu selanjutnya kendala, apakah Ibu menemukan kendala saat proses pembelajaran kemarin? Jadi pada saat proses pembelajaran siswa itu masih ada yang salah satunya kurang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian manajemen waktu yang masih harus diperbaiki. Baik. Nah, hal itu kenapa ya bisa terjadi? Ya, kalau untuk yang anak itu, jadi saya tanya sama anaknya, ternyata mereka itu belum sarapan dan akhirnya itu masih mereka pada saat belajar karena ada rasa ikut kaget. Terus kalau waktu ternyata tanpa terasa waktu sudah hampir habis jam istirahat dan anak itu jadi masih banyak yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi akhirnya harus selesai dengan tepat waktu dan jadi itu yang harus diatur kembali. Baik. Berarti kendalanya tadi ya Bu, jadi anak lapar, terus ingin cepat-cepat dia istirahat seperti itu, lalu Ibu manajemen waktunya juga masih kurang ya. Karena tugasnya Kalau lama ini kan kalau saya tugas-tugas yang harus diselesaikan LKM-nya itu. Adakah Bu solusi yang tepat menurut Ibu untuk menangani masalah tersebut? Kalau untuk masalah yang pertama tentang anak lapar belum sarapan, saya bakal meminta anak mengingatkan agar mereka sebelum berangkat itu sarapan terlebih dahulu karena sarapan sangat penting dan sangat membantu untuk proses konsentrasi belajarnya. Yang kedua yang berkaitan dengan manajemen waktu, nanti kita akan membuat sebuah keyakinan tentang durasi dan kita akan terapkan secara bersama-sama dengan Baik, berarti tadi akan mengingatkan anak-anak yaitu atau siswa-siswa akan pentingnya sarapan yaitu sebelum berangkat sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Bu ya. Baik, semoga dapat realisasi ya, dan dapat juga melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu Ibu akan melaksanakan perbaikannya itu kapan ya? tentunya lebih cepat lebih baik ya. Insya Allah minggu depan ketika ada pembelajaran saya akan mengingatkan kepada anak-anak untuk ketika mereka sekolah sudah sarapan, sudah terpenuhi gizinya yang berguna untuk konsentrasinya dan bagus lagi dan manajemen waktu juga saya selesaikan. Terima kasih Bu Umi atas jawabannya dan juga tanggapannya. Semoga kedepannya bisa realisasi dan juga bisa lancar menggunakan segala urusannya. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada saya itu untuk memberikan umpan balik mengenai percakapan gila hari ini pas dan juga pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan ya. Baik. Gimana Bu Bi rasanya? Jadi perasaannya gimana? Pernah nggak melaksanakan ini? Belum. Biasanya kalaupun ikut masuk ke kelas teman gitu ya, paling ya melihat dia sesuai atau tidaknya bersama KPP itu aja. Misalnya, oh dalam kegiatan penurunan ada, di kegiatan ini ada, di kegiatan berikut ada, udah Bu gitu aja. Jadi dari awal sudah dipandu ya. Jadi
juga dicoba untuk mengcoaching Bapak kemarin juga di RPP juga sempat mendampingi Ada videonya yang juga. paling terasa dari pendampingan itu yang bagian apa? Pembuatan MPP. Bagian yang CFP ya Pak? Semuanya sudah dipandu per apa ya, per item SOP-nya seperti ini, terus ada juga contohnya seperti ini, jadi sangat menginspirasi jadinya. Dan gimana di kelas kondisinya? Di kelas anak-anak itu lebih sesuai dengan tadi buat dia lebih aktif, lebih semangat, kemudian lebih terbuka mengeluarkan perasaannya karena pada saat pembelajaran saya membuat memberikan tas ya, kemudian memberikan paralel, lalu mereka pakai aplikasi lalu kayak mana aplikasi Oh, refleksi gitu. Enggak, yang awal. Perasaan. perasaan dan mereka senangnya. Nah, ada mindfulness juga. Jadi udah berapa kali praktek mindfulness? Baru ya semenjak diberitahu sama Bu Jenny, Tapi kan saya coba sekali di kelas yang sebelum diobservasi saya coba dulu, setelah diobservasi sampai jadi hari Rabu tuh udah di awal tahun jadi hari Rabu saya terapkan ke setiap kelas yang saya ajar gitu. Dan ternyata senang banget. Kalau untuk Bu Jenny sendiri selama proses observasi Bu Jenny di dalam kelas atau bagaimana? Di dalam saya Apa catatan yang Bu Jenny temukan? jadi Udah disampaikan belum tadi? Catatan Bu Jenny temuannya. belum Coba sampaikan ya Bu ya. Sampaikan. Saya bukan hasil. Paknya nggak usah Bu. Yang paknya juga Itu apa sampaikan aja catatan-catatan yang Bu Jenny sampaikan sehingga yang temukan disampaikan saja sehingga Bu Umi juga ada nanti rencana tindak lanjutnya begitu. Jadi Bu Umi kita dari yang observasi dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu sudah menyampaikan yang pertama mengidentifikasi cara pencegahan virus melalui scan QR video pencegahan virus yang sudah Ibu bagikan dan ada di LKM. Lalu yang kedua mengampanyekan cara pencegahan virus. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama agar anak lebih mampu memiliki semangat untuk belajar karena memang ini katanya jamnya itu memang jam rawan gitu. Siang ya? Iya. Jadi itu jadi lebih ke situ agar agar anak lebih interaktif kan ya. Lalu yang berikutnya agar lebih variatif ya proses pembelajaran biologi. Lalu strategi yang dipersiapkan tadi menggunakan pendekatan saintifik biasa ya Bu yang melihat terus anak menanya dan sebagainya. Lalu menggunakan mindfulness untuk menyiapkan murid untuk siap menerima pembelajaran diferensiasi baik proses konten maupun produk. Menampilkan video pencegahan virus, lalu menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint dan LKM atau lembar kerja murid. Catatan khusus dari supervisor atau saya, Bu Umi, selain hal tersebut yang di atas, yang menjadi perhatian khusus bagi guru yaitu memperhatikan kebutuhan murid, belajar murid dan guru jangan sampai lupa untuk membagi kelompok itu berdasarkan kemampuan. Ya kan, upper, middle, dan lower. Jadi hanya guru yang bersangkutan yang tahu. Jadi jangan sampai anak tahu ya dia. Tapi itu udah disampaikan ya tahu ya. Sebelum sudah dilaksanakan. Tapi nggak tahu kan anak-anaknya nggak akan tahu. Cuma tayang ini silakan sudah jadi dengan kelompoknya yang sudah disediakan. Dan lalu lanjut ke lembar observasi Bu Umi, waktu Rabu tanggal 6 November saya menjadi supervisor di kelas Bu Umi. Aspek dan strategi pengembangan Bu Umi itu di kegiatan pendahuluan Bu sudah mengucapkan salam pembuka dan doa, mengecek kehadiran siswa di kelas, meminta murid menuliskan pendapat mereka tentang perasaannya, lalu menuliskannya di kertas dan ditempelkan di papan. Lalu mengajak murid melakukan mindfulness, mengajak murid mengingat kembali tentang keyakinan kelas mereka, mengaitkan dengan materi sebelumnya atau persepsi, lalu mengajukan pertanyaan pendahuluan atau memantik, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan semua itu sudah teramati dan dilaksanakan dengan baik. Lalu kegiatan inti sudah menayangkan video atau foto pencegahan virus, membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen, menjelaskan teknis diskusi kelompok, cara mengisi LKM berdasarkan sumber belajar, video, buku, atau artikel, lalu membuat produk atau poster atau infografis atau video kampanye pencegahan virus bisa dibuat sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Lalu
membimbing dan memonitor diskusi kelompok dalam menyelesaikan LKM dan menyusun kampanye virus, meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya ini tidak terlihat Ibu. Jadi kegiatan presentasi kelompok tidak teramati dan untuk kegiatan lainnya dilaksanakan dengan baik. Nah, kemarin tadi Asesmennya nggak dikeluarkan waktu itu pada saat pengamatan observasi kelompok. ada Bu Umi jalan saya lihat anak untuk memberikan hasilnya ya. mempresentasikan yang di depan, mengkomunikasikan yang di depan kelasnya. Itu kendalanya di mana? Karena mepet dengan istirahat tuh akhirnya jadi nggak sempat. Dan tapi udah di planning di RPM. Tapi rencana pengembangan tadi di bagian apa, Bu? Itu sih kayak yang tadi anak lebih semangat, lebih interaktif. Terus tadi pembelajaran lebih bervariasi. Kalau dari catatan, berarti apa rencana pengembangannya? Biar nggak mentok ke waktu istirahat. Harus melakukan apa? Kenapa nggak tersampaikan tadi? Karena masalahnya apa? Karena manage waktunya ya. Oke, berarti menentukan durasi supaya Ini catatan dari sayanya kegiatan belajar berjalan dengan baik sesuai untuk guru mengakomodir kebutuhan Ya. murid. Guru harus lebih mampu memanage waktu. Iya, makanya tadi kan disampaikan temuan, terus Ibu nanti rencana pengembangannya berarti ditambah apa? Tadi durasi. durasinya diatur karena mereka setelah harapan saya itu setelah mereka mengerjakan LKM mereka mencoba mengkomunikasikan sama teman tapi karena tidak cukup waktunya akhirnya hanya sebatas dikumpulkan saja. Oke, berarti rencana pengembangannya ditambah gitu. Silahkan lanjutin. Ini aja Bu ya. Oke, sudah. Berarti itu bisa menjadi catatan ya. Dan nanti harapannya Mas setelah kegiatan ini Bumi juga tambah berkembang ya sesuai dengan ranah yang menjadi capaian Ibu. Dapat pengalaman. Iya, minimal ya ada tambahan terkait PSE, diferensiasi lebih menguatkan lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Mister.